Hai, perkenalkan nama saya Maria Kofifa Heliana Sufenti, NIM 859291427. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan prodi PG PAUD semester 7. Di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas filsafat ilmu. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiomologi. Yang pertama yaitu ontologi, yaitu menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu atau apa yang dikaji dan hakikat realitasnya. Ontologi adalah salah satu pilar utama filsafat ilmu yang berfungsi sebagai fondasi untuk menentukan apa yang sedang kita pelajari. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, ontos, yaitu ada atau keberadaan, dan logos atau teori atau ilmu. Jadi, ontologi secara sederhana adalah teori tentang keberadaan atau hakikat realitas. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi bertugas menjawab pertanyaan dasar, yaitu seperti apakah objek yang kita kaji itu nyata, dan seperti apa bentuk keberadaannya. Ada beberapa rincian untuk memahami ontologi dalam ilmu pengetahuan, yaitu satu seperti objek kajian. Ontologi membatasi atau mencangkup ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak bisa mempelajari segala sesuatu sekaligus. Oleh karena itu, ontologi menetapkan wilayah penelitian. Yang pertama itu objek empiris, yaitu adalah ilmu pengetahuan atau terutama sains modern. Umumnya membatasi objek kajiannya pada hal-hal yang dapat dijangkau oleh panca indera atau alat bantu, yaitu dapat diamati, diukur, atau dibuktikan. Yang kedua yaitu objek non-empiris. Di luar sains empiris, ada bidang sebagai filsafat. Berikut adalah rincian untuk memahami ontologi dalam ilmu pengetahuan, yaitu satu, ada objek kajian. Ontologi membatasi cakupan ilmu pengetahuan. Ilmu tidak bisa mempelajari segala sesuatu sekaligus. Oleh karena itu, ontologi menetapkan wilayah penelitian. Ada dua objek, yaitu objek empiris dan objek non-empiris. Satu, objek empiris, yaitu ilmu pengetahuan atau terutama sains modern. Umumnya membatasi objek kajiannya pada hal-hal yang dapat dijangkau oleh panca indera atau alat bantu, yaitu seperti dapat diamati, diukur, dan dibuktikan. Objek yang kedua yaitu objek non-empiris. Adalah di luar sains empiris, ada bidang seperti filsafat dan teologi yang mengkaji hal-hal di luar jangkauan fisik, seperti jiwa, Tuhan, atau nilai-nilai moral. Yang berikut adalah hakikat realitas atau bagaimana hakikatnya. Setelah menentukan objeknya, ontologi bertanya tentang hakikat realitas. Dari objek tersebut, terdapat beberapa aliran besar dalam memandang realitas ini, yaitu satu, materialisme, yaitu adalah meyakini bahwa realitas yang sesungguhnya adalah materi atau fisik. Yang kedua adalah idealisme, yaitu meyakini bahwa realitas sesungguhnya adalah ide atau pikiran. Yang ketiga, dualisme, yaitu meyakini bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda namun saling berinteraksi, yaitu seperti contoh materi, tubuh, dan ide atau pikiran. Yang keempat adalah pluralisme, yaitu adalah meyakinkan bahwa realitas tidak bisa disederhanakan menjadi dua substansi, melainkan terdiri dari banyak bentuk yang saling melengkapi. Yang kelima, yaitu nihilisme, adalah pandangan yang menolak kemungkinan adanya hakikat atau nilai yang mutlak. Mengapa ontologi penting bagi ilmu pengetahuan? Satu, yaitu seperti satu, menentukan batasan ilmu. Ontologi memecahkan ilmu pengetahuan atau salah sasaran. Jika ontologi adalah fondasi tentang apa yang dikaji, maka epistemologi adalah cara kita sampai pada pengetahuan tentang hal tersebut. Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani atau episteme, pengetahuan, dan logos, ilmu atau teori. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas asal-usul, struktur, metode, dan validasi pengetahuan manusia. Artinya, ia menjawab pertanyaan, bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita ketahui itu benar? Nah, berikut adalah penjelasan mengenai cara ilmu diperoleh, metode yang digunakan, dan pengujian kebenarannya. Yang pertama yaitu sumber pengetahuan, atau bagaimana ilmu diperoleh. Untuk memperoleh pengetahuan, manusia menempuh berbagai jalur. Dalam sejarah filsafat, ada dua aliran utama yang saling bersaing namun saling melengkapi. Satu, rasionalisme, menekankan bahwa sumber utama pengetahuan adalah akal budi atau rasio. Pengetahuan yang benar tidak dapat dari pengalaman indrawi yang sering menipu, melainkan melalui dedukasi logis dan pemikiran sistematis. Tokohnya seperti René Descartes. Yang kedua, empirisme, menekankan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi atau pengamatan. Sesuatu dianggap berpengetahuan jika dapat diverifikasi melalui panca indera. Tokohnya seperti John Locke dan David Hume. Yang ketiga, sintesis atau positisme dan kritisme. Pandangan modern yang menggabungkan keduanya. Immanuel Kant berpendapat bahwa pengetahuan memerlukan perangkat, akal, untuk berproses, dan data dari pengalamannya untuk diolah. Tahap data, akal kosong. Tanpa akal, data hanya menjadi kumpulan informasi yang tidak bermakna. Yang kedua itu, metode ilmiah atau bagaimana ilmu disusun. Ilmu pengetahuan menggunakan metode tertentu untuk memastikan pengetahuan tersebut objektif dan terukur. Metode ini umumnya terbagi menjadi dua pendekatan logis, yaitu satu, metode induktif, dan dua, metode deduktif. Metode induktif
satunya berpikir dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan umum. Yang kedua yaitu metode ilmiah atau bagaimana ilmu disusun. Ilmu pengetahuan menggunakan metode tertentu untuk memastikan pengetahuan tersebut objektif dan terukur. Metode ini umumnya terbagi menjadi dua pendekatan yang logis, yaitu satu seperti metode induktif dan dua metode deduktif. Bagian ketiga, pengujian kebenaran atau bagaimana kebenaran diuji. Dalam filsafat ilmu, sebuah pengetahuan tidak langsung diterima begitu saja. Terdapat tiga teori utama untuk menguji apakah suatu pernyataan atau pengetahuan itu benar. Yang ketiga, aksiologi, yaitu menjelaskan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Aksiologi merupakan pilar ketiga dalam filsafat ilmu yang berfungsi sebagai kompas atau penentu arah bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan. Jika ontologi bertanya apa dan epistemologi bertanya bagaimana, maka aksiologi bertanya untuk apa. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani exio atau nilai dan logos berarti teori. Aksiologi mempelajari hakikat nilai, standar moral, serta tujuan akhir dari penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tiga komponen utama aksiologi, yaitu pertama, satu nilai. Dalam aksiologi, ilmu tidak dianggap sebagai entitas yang bebas nilai atau free, tetapi temuan ilmiah selalu memiliki nilai yang melekat padanya. Objektif, subjektivitas. Ilmuwan dituntut untuk objektif dalam proses penelitiannya, epistemologi. Namun dalam pemilihan topik atau penggunaan hasil, subjektivitas nilai manusia, budaya, agama, kemanusiaan tidak bisa dihindari. Hierarki nilai. Aksiologi membantu kita hierarki nilai. Aksiologi membantu kita menimbang mana yang lebih penting. Apakah kemajuan teknologi harus didahulukan meski beresiko merusak lingkungan? Apakah penelitian medis boleh mengorbankan privasi individu demi kesehatan publik? Yang kedua itu etika. Etika adalah cabang aksiologi yang mengatur kode perilaku dan batasan moral bagi ilmuwan dan pengguna ilmu. Ini adalah pagar yang memastikan bahwa ilmu tidak disalahgunakan. Tanggung jawab moral. Ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial terhadap dampak temuan mereka. Ilmu pengetahuan bukan sekedar mengetahui, tetapi harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi ekosistem dan masyarakat. Prinsip-prinsip etis. Setiap disiplin ilmu biasanya memiliki kode etik, seperti bioetika dalam kedokteran, etika AI dalam teknologi, atau kode etik penelitian dalam akademis. Untuk memastikan bahwa eksperimen atau penerapan ilmu tetap menghormati martabat manusia dan kelestarian alam. Yang ketiga yaitu tujuan penggunaan ilmu. Tujuan akhir dari aksiologi dalam memastikan bahwa ilmu pengetahuan memberikan manfaat atau keselamatan bagi kehidupan manusia dan alam semesta, bukan kehancuran. Yang pertama, ilmu untuk kemanusiaan. Aksiologi menekankan bahwa ilmu harus bersifat humani atau memanusiakan manusia. Ilmu harus digunakan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas martabat hidup, bukan sebagai alat dominasi atau penindasan. Yang kedua itu keberlanjutan atau sustainability. Penggunaan ilmu pengetahuan harus memperhatikan generasi mendatang, sehingga tidak menghabiskan sumber daya atau meninggalkan dampak kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki keterkaitan sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Ontologi menetapkan realitas, epistemologi menetapkan metode, sedangkan aksiologi menetapkan nilai atau tujuan. Jika salah satu pilar ini diabaikan, maka ilmu pengetahuan akan pincang. Tanpa ontologi, kita sibuk meneliti sesuatu yang tidak jelas hakikatnya, atau ilmu menjadi spekulatif. Tanpa epistemologi, kita hanya memiliki keyakinan tanpa bukti atau ilmu menjadi dogma atau mitos. Tanpa aksiologi, kita memiliki teknologi canggih, namun tidak tahu cara menggunakannya dengan bijak, atau ilmu menjadi ancaman, seperti senjata permusuhan atau massal. Kesimpulannya seperti ini. Ketiga pilar ini adalah rias filsafat ilmu. Mereka memastikan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar tumpukan data. Epistemologi tentang realitas ontologi, melainkan sebuah kekuatan yang beradab dan bermanfaat bagi kemanusiaan, yaitu aksiologi. Inilah yang membedakan antara ilmuwan yang hanya sekedar ahli dengan ilmuwan yang bijaksana. Sekian dari penjelasan saya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terima kasih, bye-bye.